Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi Jimmy. Lama ya saya nggak bikin video. Ya ada aja kesibukan ya. Jadi rambut saya udah botak sekarang. Udah beli alat cukur sama itu saya. Eh, Bahasan kita hari ini yaitu tentang butuhnya kita untuk berdoa. Atau judulnya saya kasih judul doa, doa dan doa, ya kan. Kita ini kan udah kena stroke. Pengobatan kita ini kalau untuk pulih itu begitu kompleks gitu. Saya yang punya pengalaman sedikit aja, sedikit ya. Wah, apa ya, begitu kompleks sekali jalan menuju sembuh ini. Jadi kita benar-benar butuh bimbingan yang maha kuasa gitu. Kayak eh, terapis kita pun kalau kita berdoa, kita minta yang terbaik sama Tuhan pun dikasih yang baik. Terapis ini macam-macam ya, ada yang sekedar datang kita dipegang begitu dah pulang, ada yang emang eh, memang yang benar-benar bagus yang mengedukasi kita, mau kasih kita wawasan, oh ini gini loh, ini gini loh. Ada juga yang terlalu keras gitu, terlalu apa yang dimana pun kan setiap orang itu beda-beda. Jadi ya dia pun targetnya ya berdasarkan target dia aja. Kadang-kadang pun saya juga lihat orang stroke yang lain tetapi dia kayaknya kayak nggak mampu gitu, bukan karena dia nggak bukan karena dia malas, karena emang tenaganya nggak ada gitu. Begitu juga kayak kita nyari dokter, ada dokternya yang ya yang terlalu ketat ya bagus juga sih, ada yang terlalu saya perhatikan kenalan saya di punya dokter langganan, dokternya dokter jadul ya, jadi obatnya pun nggak update. Kemudian kata orang-orang juga pasien ke dia tuh udah dikit gitu. Jadi kayaknya teman saya itu ya kan apa ya, kayaknya bimbang gitu kan. Kalau bagus sih kita berdoa sama yang di atas dikasihkan nama dokter yang bagus itu, ternyata pernah juga dia kemarin nyoba dokter yang ya enak-enak tapi obatnya wow di luar, bener-bener ini mahal gitu. Terakhir ya coba dokter saya ya lumayan lah, meskipun terlalu ketat ya, yang penting ya kalau dokter itu kan yang penting kita nggak kena stroke lagi dan kita bisa bertahan hidup. Kalau kita pulih ya tergantung kitanya juga sih. Oke, kemudian juga beberapa saat yang lalu di media sosial itu ramai orang berdoa. Berdoa tuh kalau di Facebook gitu kan, kita masing-masing udah punya agama ya, lakukanlah berdoa kita tuh meminta kepada Tuhan itu berdasarkan agama kita masing-masing gitu kan. Yang di Facebook gini lah, emang Tuhan kita siapa ya, emang agama kita agama Facebook gitu ya. Jadi kalau kita udah berdoa itu minta dibukakan jalan kita untuk pulih, berobat kemana, walaupun udah tahu nih nanti om mau berobat ke situ, jangan lupa minta rezekinya, karena kita kan udah payah nih masalah finansial ya kan. Berdoa juga lah mintakan duitnya gitu. Kadang-kadang saya bingung juga kalau apa yang stroke ini banyak yang ngeluh gitu, seakan-akan dia yang paling parah di dunia ini. Banyak kalau orang yang lebih parah hidup daripada kita gitu. Dan juga ada yang ngeluh ada ribut apa, dia miskin nggak bisa berobat, nggak bisa apa, ayolah minta sama Tuhan gitu. Tuhan itu adil loh, Tuhan itu ini loh apa, ingat sama kita, dia tuh maha penolong gitu ya. Kita lah kalaupun kita berdoa ya lakukanlah apa. Kalau contohnya saya muslim ya saya sholatlah sehari 5 kali, jauhilah larangan agama kita. Kayak ya istilahnya kayak dulu kan saya terlibat pinjam pinjam uang di bank ya, saya stop, ampun ya Allah gitu kan. Saya selesaikan riba, saya tanggung jawabin, saya juga tanggung jawabinnya gimana, saya juga minta ya Allah, saya ini mau berhenti dari riba. Tapi saya kan udah kayak gini nggak mungkin nyari uang lagi, tolonglah saya bantu. Ya ada aja gitu jalan saya keluar, jadi gitu. Ini cerita pengalaman saya pribadi ya, tentang kalau kita berdoa itu emang dibukakan dulu ya waktu saya masih jarang sholat gitu kan. Untuk usaha saya butuh dana sekitar 1 juta. Saya bingung lah ini di mana nih ada dana nganggur 1 juta, pusing gitu. Padahal waktu itu
ada orang nitip dana di rekening saya 4 juta gitu. Dia udah bilang, Jim kalau butuh ini pakai aja ya. Tapi saya nggak kepikiran di situ. Jadi seakan-akan apa ya, eh, pintu itu nggak terbuka untuk berpikir ke sana gitu. Ketika saya sembahyang apa, terpikir, loh, kok iya ada pula uang di rekening saya. Saya tahu pernah teman saya yang minjemin uang itu, saya pinjam ya uangnya dulu 1 juta ya, seminggu nanti saya balikin. Kata dia, ya pakai aja kan, udah saya bilang, kamu gimana sih? Tuh kan, sebenarnya gitu, rezeki itu ya apa ya, kalau bagi Tuhan itu gampang gitu kan, kita aja yang selalu sulit ya. Tuhan itu kan maha kuasa, kita aja yang terlalu rumit, terlalu apa. Saya juga sedikit lagi cerita pengalaman saya. Mungkin banyak yang cerita ketika itu penghasilan berkurang apa kurang. Saya ketika itu min 60 juta. Saya punya utang 60 juta, pabrik saya tutup, pabrik saya baru buka itu ya. Eh, nggak bisa beroperasional, anak buah saya nggak bisa diandelin, tahunnya gajian aja, udah saya udah rugi dah, udahlah saya pasrah. Saya berdoa juga, ya Tuhan kalau ini emang cobaan bagi saya ya itulah kuatkanlah saya hadapi, saya minta maaf, saya minta ampun atas segala kesalahan saya, kalau ini ujian saya lalui. Tapi Tuhan juga kasihan teman-teman saya yang terkena imbas dari cobaan ini, seperti karyawan, seperti teman-teman saya yang membantu usaha saya kan ya, kayak yang di bank gitu kan, yang mempermudah saya dapat kredit. Ya orang kan saya udah nggak produktif lagi, mungkin dia nanti kena tegur apa gimana setelah perusahaannya. Dan juga saya berpikir gimana karyawan saya yang tiba-tiba nggak dapat kerja gitu kan, karena saya waktu itu buruhnya hariannya. Dan berdoa itu aja, dan berlanjut lah, pabrik saya tutup, langsung lagi mesin saya yang puluhan juta dicuri orang juga ya. Saya pun udah ketika itu keuangan udah nggak ada aja, udah mau nyewa keamanan buat jaga mesin saya udah nggak mampu. Saya udah bener-bener minus saja waktu, ya udah ada curi, saya berdoa aja itu. Tapi ya alhamdulillah sih, sedikit-sedikit utang bisa ada aja jalannya buat bayar utang, meskipun kadang-kadang terlambat pembayaran pun waktu itu agak panjang juga ya, karena ribet lah bayarnya, pembayaran dari kerja pabrik saya ya. Ya sedikit ada uang sana sini, juga eh, yang mulailah lumayan gitu. Ada rezeki saya yang buat ini saya bisa bangkit sendiri ya, ya adalah uang buat berobat ke sini juga gitu. Jadi ya tuh ya, saya juga berdoa juga buat pengobatan. Saya pengen pengobatan kan, ketika saya kan struknya berkali-kali gitu ya, jadi agak payah gitu, agak badan kurus, jalanku masih payah. Ini kan agak lumayan, coba kalau anda perhatikan video saya, berat badan saya agak kurus gitu kan ya. Alhamdulillah saya ditemukan dengan pengobatan yang cukup mantap juga ya, tapi ya berproses juga gitu. Nanti saya bahas di video berikutnya pengobatannya jenisnya apa. Kan sekarang badan saya udah mulai berisi gini, ngomong udah mulai lancar, ini udah mulai agak nggak terlalu penyok lagi gitu kan ya. Saya rasa inilah apa jawaban dari doa saya gitu ya. Doanya enggak. Ayo ya, lanjut lagi ya, tadi kameranya agak ini apa otomatis bener lagi. Jadi ya doa saya itu ya nggak doa sekali langsung terkabul, ya berkali-kali aja, berkali-kali minta gitu. Ketika ada salah saya nggak menyalahkan di atas, kayak saya pada sama seseorang ternyata kok dia cenderung ini ya apa ya, sombong atau gimana lah apa, jadinya nggak terasa kok nggak ada pengaruhnya gitu ya. Itu aja menurut saya, itu jalan yang diberikan Tuhan untuk menambah pengetahuan saya. Minimal saya bisa ngasih tahu ke teman saya, nah jangan berobat ke sini lah, nggak ada perubahan gitu kan. Ini berobat pun ya alhamdulillah sekarang saya
udah mulai kelihatan ya agak, kalau saya ketemu fisioterapi kemarin, kebetulan ada yang fisioterapi, saya jumpa dengan dia bilang ini kok kalau buat Pak Jimmy sih segini kalau lumayan pulih gitu lah, bisa dikatakan sudah pulih gitu, jadi alhamdulillah. Jadi ya, jadi jangan lupa kita ini untuk banyak berdoa, berdoa ya sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing gitu, bener-bener jangan berdoa di media sosial. Buat apa sih media sosial? Kan yang punya Facebook pun bukan Tuhan juga, mereka nggak akan mendengar apa permintaan Anda. Cuma kalau Tuhan, Tuhan itu lebih dekat dari antara mulut dan telinga Anda. Begitu Anda nih, Tuhan itu tahu, tapi ya lu bisa berdoa, terus berdoa langsung juga jauhi larangannya, kayak kayak mabuk, ya udahlah kan, rata-rata agama kita ini melarang kita untuk mabuk, bukan mabuk, ya udah jangan lah gitu, jauhi semua larangannya, terus berdoa. Oke, sekian udah dari saya. Jangan lupa makan obatnya, latihan, dan terus berdoa, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, ya kita video lagi, nanti ada video menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.